Jangan pernah berpikir bahwa menjadi pemimpin itu hanya menikmati kemewahan, menikmati hal-hal yang menyenangkan. Maka pemimpin harus mengambil risiko. Wawancara singkat Pendeta Gilbert Lumendong. Pemimpin ala Ganjar Pranowo. Mari kita saksikan yang berikut ini. Pak Ganjar, Ya. ini bersama kita mau bicara tentang risk taker. Karena yang saya lihat Bapak ini berani dalam mengambil keputusan. Nah, bagaimana itu Bapak? Filosofinya pemimpin itu harus mengambil semua tanggung jawab dan harus menderita. Jadi dengan siap jadi calon presiden, siap menderita ini. Jangan pernah berpikir bahwa menjadi pemimpin itu hanya menikmati kemewahan, menikmati hal-hal yang menyenangkan. Maka pemimpin harus mengambil risiko. Kalau ada persoalan tidak selesai pada level bawah, maka di atasnya harus ambil alih. Kalau tidak bisa, maka yang tertinggi harus berani ambil alih. Dengan segala risiko apa. Dan itu yang Bapak jalankan. Harus. Karena kenyataannya sekarang banyak orang ketika cari jabatan, dia justru mencari keuntungan. Dan biasanya kalau ada masalah suka lari. Dan Bapak tidak akan lari. Tidak boleh, kita harus menghadapi karena rakyat membutuhkan pemimpin dan pemimpin itu dibutuhkan kehadirannya untuk menyelesaikan persoalan mereka. Dan Bapak siap untuk itu. Harus mau. Kalau tidak, jangan masuk pada wilayah itu. Itu yang disebut pemimpin. Sekalipun wawancara Pendeta Gilbert Lumendong kepada Bapak Ganjar Pranowo hanya dengan durasi singkat. Tetapi saya menemukan minimal 6 kriteria seorang pemimpin menurut Ganjar Pranowo. Ketika hambanya Pendeta Gilbert Lumendong membuat sebuah pernyataan, saya melihat Bapak berani mengambil keputusan. Maka Bapak Ganjar Pranowo pun memberikan respon, tanggapan dan jawaban. Bahwa pemimpin itu yang pertama, mengambil semua tanggung jawab. Saya pikir ini merupakan sesuatu yang penting. Ada pemimpin lepas dari tanggung jawab. Tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan tanggung jawab. Atau barangkali hanya mengambil sebagian tanggung jawab. Tetapi seorang pemimpin menurut Ganjar Pranowo harus berani dan siap mengambil semua tanggung jawab. Saya yakin Ganjar Pranowo tidak sedang mengatakan bahwa semua tanggung jawab itu bisa dipikul oleh beliau seorang diri. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang dimaksud adalah apapun yang merupakan tanggung jawab ketika sudah menduduki sebuah jabatan. Itu semua harus dipikul. Dan tentunya seorang pemimpin harus bisa dengan arif dan bijaksana mendelegasikan kepada orang-orang yang dapat dipercaya, sebab seorang pemimpin tidak hanya mampu mendelegasikan, tetapi juga berhasil mendelegasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kedua, pemimpin harus siap menderita. Ketika Bapak Ganjar Pranowo berkata bahwa seorang pemimpin harus siap menderita, saya jadi teringat dengan pola prinsip kepemimpinan Yesus. Yesus yang keluar dan datang dari Allah. Yesus yang turun dari sorga ke tengah-tengah dunia. Bukan untuk meraup keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Saya yakin dan percaya menurut fakta dan data Alkitab, Yesus tidak punya satu pun kekurangan di sorga.
segala kemuliaan, keagungan, kehormatan, kejayaan, dan lain sebagainya dimiliki oleh Sang Firman bersama dengan Bapa dan Roh Kudus di sorga. Tapi Yesus itu rela meninggalkan sorga yang penuh dengan kemuliaan, turun ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan nista. Bukan demi dirinya, tapi Yesus rela menderita. Dia siap mati di kayu salib demi terjadinya penebusan, penyucian, pengudusan, pembenaran, pendamaian dengan Bapa. Jadi seorang pemimpin harus siap untuk menderita demi orang-orang yang dipimpinnya. Dan itulah yang dilakukan serta dikerjakan oleh Yesus. Bukan hanya dengan ajarannya, tetapi dengan menyerahkan nyawanya pun siap demi pembenaran, penebusan manusia. Kriteria seorang pemimpin itu harus siap menderita. Ketiga, Bapak Ganjar Pranowo berkata, jangan pernah berpikir bahwa pemimpin itu hanya menikmati kemewahan dan hal-hal yang menyenangkan. Memang sudah menjadi rahasia umum. Segala fasilitas disiapkan oleh negara, disiapkan oleh rakyat kepada seorang pemimpin. Misalnya pemimpin tertinggi di Indonesia. Itu kan kemewahan. Itu kan hal-hal yang menyenangkan. Tapi seorang pemimpin yang hatinya kepada rakyat bukan terpesona, kagum, takjub dengan segala kemewahan dan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi seorang pemimpin, ini menjadi kriteria yang keempat, harus siap mengambil risiko. Biar bagaimanapun kita tahu bersama, tidak mungkin seorang pemimpin menyenangkan hati semua orang. Kenapa demikian? Karena ada pro dan kontra. Ada yang responnya positif, ada yang responnya negatif. Seorang pemimpin ketika dia merindukan untuk menyenangkan hati semua orang, apalagi puluhan bahkan ratusan juta, maka seorang pemimpin tidak akan berbuat apa-apa. Tapi seorang pemimpin harus dengan arif dan bijaksana melihat hal apa yang terbaik di tengah-tengah hal yang akan diputuskan. Dan dia harus siap mengambil resiko, karena biar bagaimanapun pasti ada pro dan kontra. Tentunya seorang pemimpin harus berani mengambil resiko dengan maksud dan tujuan demi mendatangkan hal-hal yang baik, berguna dan bermanfaat bagi rakyat yang dipimpinnya. Yang kelima, seorang pemimpin itu akan terlihat dengan sangat jelas sifat watak karakternya ketika ada persoalan dan bagaimana menghadapi atau menyikapi, meresponi persoalan itu. Tadi Bapak Ganjar Pranowo memberikan konfirmasi dan penegasan. Jikalau ada persoalan dan hal itu tidak selesai pada level bawah, maka pemimpin di atasnya harus mengambil alih. Dan kalau pemimpin di atasnya tidak bisa mengambil alih, maka yang tertinggi harus berani ambil alih dengan segala risiko. Memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, sifat watak karakter kita akan teruji sebagai seorang pemimpin ketika diperhadapkan dengan masalah. Apakah seseorang itu akan
menghadapi masalah itu, mencari solusi dan jalan keluar dari masalah itu, sehingga hidupnya sebagai pemimpin berguna, bermanfaat secara efektif, efisien, optimal, maksimal bagi orang yang dipimpin. Tadi hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong berkata, realita atau kenyataannya banyak orang mencari jabatan, tetapi dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan. Bapak Ganjar Pranowo pun menjawab dengan sangat jelas, biasanya orang yang mencari jabatan untuk mencari keuntungan, ketika ada masalah, orang itu akan menghindar, suka lari, menjauh, dan tidak bertanggung jawab. Tapi beliau memberikan konfirmasi dan penegasan sebagai kriteria keenam menurut saya. Seorang pemimpin harus siap menghadapi masalah, bukan menghindar dari masalah. Kenapa demikian? Argumentasinya jelas. Rakyat membutuhkan pemimpin. Pemimpin dibutuhkan kehadirannya di tengah-tengah rakyat dalam keadaan ada pergumulan dan masalah, dengan maksud dan tujuan bukan untuk membuat masalahnya semakin runyam, makin kompleks, tapi bagaimana menemukan solusi, jalan keluar, jalan penyelesaian dari persoalan dan permasalahan orang-orang yang dipimpin. Oleh karena itu saya sangat kagum dengan model kepemimpinan Yesus yang tertulis di dalam Matius 20 ayat yang ke-25 sampai 28, dikatakan begini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelas, eksplisit, terang benderang, seorang pemimpin harus hadir menjadi pelayan, harus hadir menjadi hamba bagi orang atau rakyat yang dipimpinnya. Kalau tidak salah, Bapak Ganjar Pranowo berkata, rakyat adalah Tuanku, dan aku harus siap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuanku demi kebaikan, kesejahteraan dari rakyat yang adalah Tuanku. Kebesaran seorang pemimpin bukan semakin banyak orang yang melayani dia, tapi kebesaran seorang pemimpin adalah bagaimana hidupnya semakin banyak melayani orang lain.